Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat-lihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa. Pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Ada beberapa yang kemudian maaf harus mengakhiri hidup. Saya masukkan kesehatan mental tadi. Karena cerita aja Stella. Ini saya mau cari yang mungkin membantu menjawab. Pak Ganjar, saya direktur rumah sakit anak buah saya nih. Tapi rumah sakit jiwa Pak, nggak ada pendapatan Pak. Boleh nggak Pak diganti rumah sakit umum? Awalnya saya mau. Tapi apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh teman dokter ahli jiwa ngomong, Mas Ganjar jangan. Tidak terlalu banyak orang yang mau investasi atau menyediakan fasilitas untuk itu. Saya kaget ketika banyak bullying terjadi, terus kemudian orang takut menghadapi masa depan, kemudian stres menggunakan gadget, juga stres dan seterusnya. Maka beban-beban kehidupan mereka menjadi penting. Dan angka bunuh diri kemarin cukup meningkat. Lalu dari masukan-masukan itu kemudian mereka menyampaikan kepada saya begini, Pak jangan Pak. Saya undanglah mereka, kita bicara. Saya pernah podcast dengan penyintas dan mereka menceritakan pengalaman itu yang cukup menarik buat saya karena dia sampaikan bahwa saya ini penyintas Pak, orang tua saya nggak tahu sehingga saya seolah-olah biasa saja, pada saya dalam tekanan yang luar biasa sehingga kemudian saya menggunakan narkoba. Dan hari ini dia membuat platform yang diikuti oleh banyak orang dan yang luar biasa adalah bisa mengurangi beban-beban kehidupan menghadapi situasi yang makin rumit ini. Dari situlah kemudian kami juga mencoba mendorong dan berkomunikasi dengan generasi muda. Ya, ada tekanan luar biasa, keluarga menghadapi tuntutan hidup dan sebagainya, dan kemudian apa yang terjadi? Proses kreatif ini tidak pernah berhenti teman-teman. Kalau kemudian saya kaitkan dengan Raffi tadi menyatakan bahwa apa sih ekonomi mengenai digital hari ini yang saya tertarik itu. Ekonomi kreatif yang mesti kita kembangkan dan itu isinya anak muda yang kemudian dia bisa memanage dirinya, apakah dia dari sisi kejiwaan, keluarga, teknologi dan sebagainya, meskipun salah satunya biasanya menekan. Biasanya. Maka pada saat inilah kemudian kita mencoba untuk mendorong ruang yang lebih banyak untuk mereka bisa mengakses. Dalam sebuah obrolan saya di forum seperti ini dengan anak-anak muda, saya bagi voucher. Voucher itu menarik Bu Umi, karena ini konsultasi psikologis. Berebut. Siapa yang mau kemudian dia berebut. Dan saya jadi kaget. Karena apa? Sedemikian banyaknya orang. Dan maaf yang saya suka, malah dia tidak malu, dia angkat tangan. Ini yang kemudian coba kita kita sampaikan kepada publik agar kemudian ya tadi saya sampaikanlah perkembangan teknologi dunia dan sebagainya itu sekarang membuat orang cemas, khawatir dengan beban-beban yang menjadi sulit dan kemudian dia ya menyakiti diri, terus kemudian sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Ini ruang yang kemudian negara mesti hadir untuk memberikan. Sehingga saya pernah bercerita begini, rumah sakit ini salah satunya. Kalau kalian rumah sakit jiwa, jangan, maaf ya, jangan yang orang ODGJ yang diobatin gitu, diterima. Tapi memberikan konseling. Kalau di psikologi itu ada yang stres tipis-tipis gitu ya. Apa sih namanya? Belum sampai schizofren gitu, tapi
ya ini stres, tekanan mental dan sebagainya, ya menghadapi situasi yang lebih kompleks seperti ini. Kehadiran negara untuk bisa memberikan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, termasuk konsultasi, ini menurut saya sesuatu yang hari dibutuhkan. Ya saya sih suka juga sih. Ketika negara belum hadir, publik, civil society sudah muncul. Sehingga bisa mendampingi mereka. Apa sih problemmu? Saya takut dengan masa depan, saya stres, saya ada masalah keluarga, hari ini saya tertekan, saya tidak bisa menyampaikan, dan seterusnya. Itu yang hari ini mesti membuka ruang. Nah, beberapa platform secara digital tadi ternyata cukup bisa menyampaikan, sehingga Alkisah, apa bro, waktu ini saya tanya kepada kawan itu, apa bro yang sesuatu nilai positif yang bisa kamu berikan? Saya bangga aja Pak, beberapa orang yang mau bunuh diri tidak jadi dan dia menyampaikan itu. Apa kejadiannya? Macam-macam, tekanan keluarga, masa depan, cerita ketakutan-ketakutan yang itu dimunculkan.